Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kami bersama dengan tim BPDAS HL Asahan Parimun berdiskusi dan ngobrol santai di Hotel Nuansa Indah, Kota Asahan. Sebenarnya di ngobrol ini berdurasi lama, sekitar 2 jaman, namun disingkat terkait bagaimana mengaktualisasikan drone mapping. Silakan kawan-kawan BPDAS menyaksikan diskusi ini, karena di dalam diskusi ini ada hal-hal yang penting yang perlu diketahui oleh kita di dalam melakukan drone mapping, analisis data drone mapping, dan menyajikannya agar bisa mudah dimengerti oleh pihak luar. Dan kegiatan kita juga bisa diregistrasikan di Direktorat PKTL sebagai penambahan tutupan lahan. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan stay tune terus di channel ini, subscribe dan sharekan ke kawan-kawan. Terima kasih. Ada di surat ini Pak, nanti saya share lagi nih. Iya, ke lapangan. Di tahapan ini kita tuh menentukan dulu poligon mana yang akan kita ambil Pak, 5% itu yang seperti Pak Omar kirim. Setelah udah kita yang terbaik yang kita yakini yang bagus dan mudah diakses dan bisa mengejar target itu Pak, nggak buang waktu banyak. Kemudian udah kita tentukan itu, kita ke lapangan, kita drone. Setelah ke lapangan kita dapatkan hasil fotonya, kita olah data, menyatukan hasil foto, kita ambil foto gamparan, kemudian peta drone-nya juga gitu kan. Nah, peta kan nanti ya Pak, pas kita buat layout. Nah, setelah itu kita kembali ke kantor, kita olah data, kita satukan, kita buat layout peta. Formatnya seperti yang Pak Edi sudah tahu tadi, udah ada poin marking. Kemudian kita masukkan juga ada beberapa foto hamparan untuk memperkuat. Kemudian di legendanya nanti disebutkan Pak, ini kegiatan drone mapping 5% RL 2019 di blok mana, sama administrasinya di mana, kemudian luasan yang di drone berapa hektar. Lokasi itunya ya, di analisis itu ya. Iya, yang berhasil kita drone di lokasi ini berapa hektar. Setelah itu ya seperti tadi Pak, lewat sederhana. Kemudian ya nanti dari 4 data itu ya dikirimkan ke kami Pak, bisa berupa Google Drive, nanti kita tampung di sana. Kemarin kalau Google Drive-nya yang kita support sudah ada di situ. Iya. Cuman mungkin kalau ini ya yang dari drone-nya pun dia dibuat Google Drive-nya aja lah, ini satu lagi gitu kan ininya. Iya ya. Pak. Iya. Jadi kan nanti lagi gitu kan. BPD kan udah punya yang berbayar ya Pak ya, yang Insya Allah ada ya Pak. Google Drive ini. Iya. Jadi nanti yang disiapkan di dalam Google Drive untuk nanti kita ambil itu Pak, data file TIFF-nya Pak, yang kumpulan itu Pak, yang udah disatukan di Pak Edi itu. File apa Pak? File apa? Citra hasil drone mapping. Oh, citra drone mapping-nya Iya, mana? hasil drone mapping-nya. Di dalam itu Pak, di dalam Google Drive itu Pak ya? Iya. Google Drive. Sama lagi kan SHP-nya itu ya? Nah, SHP-nya yang SHP yang drone-nya itu bagaimana Pak? SHP yang poligonnya aja Pak, yang pernah Pak Omar Oh, kirim. poligon. Iya. Untuk keseluruhan yang itu ya? Yang 660 itu ya? hektar. Ini masih kurang sedikit ya Pak, 40 hektaran ya Pak. Ya kemarin itu saya pun juga belum ngecek itu yang dikirim Pak ini, Pak Arif udah dicek belum itu? Yang dikirim Pak Pohan itu yang terakhir. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Padahal dia udah ngirim juga gitu. Pohan. Iya. Belum diklip. Iya. Satu. Tapi lumayan terbuka ya, tempat saya padat sekali. Dempet. Ini terbang kedua.
siaran langsung mas. Langsung. Jadi kayak apa? Podcast. Tapi nanti dia ini dulu Pak, dicoba dulu baru nih lancarnya bener. Jadi edit. Oh gitu. Ini udah tipsnya ya. Ya udah tuh. Oh berarti harusnya dari sana ya. Tapi nggak kelihatan mukanya Mas Aci. Jadi paling langkah selanjutnya kita ke layout mas. Oh iya. Jadi karena di sini ada 2 kali ambil foto, tapi itu berempetan nggak ya? Lokasinya. Kayaknya berempetan. Berempetan ya. Jadi bisa jadi satu peta. Kita nggak mematok skala berapa, tapi memang demi efisiensi ya. Apabila memang berdekatan kita jadikan satu layout. Ini ada sih yang udah beberapa dari tele juga udah ada. Juga Masing-masing blok itu. Kalau udah ada template layout juga kita tinggal masukkan aja. Nggak ada format khusus. Ini sih kalau apanya ini aja cukup. Cukup ya. Misalnya paling judulnya disesuaikan dengan yang permintaan BPK itu kan ya. Misalnya saya belum tahu dari sana gimana modelnya. kelihatan. Yang untuk ini, Yang contoh Pak Salman itu gimana? nah kalau untuk legendanya, Pak Salmannya legenda. kan, Pak Salman itu kan Pak, Ya. dia ini apa namanya? Ada bulat-bulat. Iya. ya ada point marking nanti Iya, kita buat juga itu. Nah kalau ini kan nggak kelihatan. Nah itu jadi kita kan udah dari lapangan ya, udah yakin lah tanamannya ada di situ, terus ya kita lihat di citranya, kita pastikan itu tanaman RHA-nya. Ya, mungkin bisa kita Zoom gitu ya. ya Pak. Ya memudahkan yang nanti yang melihatnya kan, oh yang ini tanaman RHA-nya, terus nanti kita juga ada insert apa kayak foto orangnya Pak. Memang sih, tapi kalau saya koleksi sekarang kan ya udah banyak semak belukar. Iya benar. Gini juga. Iya Pak juga lihat di videonya semaknya udah. 1-2 maksudnya gimana? Nanti diurutin mau dibanyakin gimana gitu. Nanya gitu lah ya. Takutnya nanti ini udah ini motivasinya misalnya kurang gitu atau gimana. Kalau kita ambil aja dulu ya sekarang kita lagi. Sebagai patokan kan kita udah ada jalur bumi kerja tuh Pak. Di situ kan banyak tanaman yang jadi kita ambil karakteristik itu, kita cek yang di sekitar. Iya, ini ada yang ITB-nya gimana skalanya ya? Kalau kita realisasi ini gitu, kaitannya dengan proses-proses itu ya tentunya ya memang kondisi sekarang banyak semak belukar kayak gitu ya. iya Pak. Makanya itu. Ini kan terkait ini juga Mas Omar, bisa sih Pak? Ini kan juga terkait dengan ini tutupan lahan. Salah satu tujuan geotagging ini tahu sudah sinkron ternyata ya, sudah sinkron dengan Direktorat PKTL Mas. Nah Direktorat PKTL itu yang mengaku tutupan lahan. Cuman memang ada beberapa hal yang harus kita sinkronis lagi. Nah, termasuk diantaranya itu adalah skala peta yang apa namanya? Kalau kita kan skala petanya skala peta kerja ya. Nah, jadinya kan 1:5.000 atau 1:10.000. Nah, sedangkan yang di PKTL itu adalah skala analisis citra. Nah, jadinya kan 1:250.000-an. Ini perbedaan-perbedaan ini yang kemarin termasuk poligon yang bisa dianalisis oleh mereka itu adalah minimal 6,25 hektar. Jadi kalau teman-teman nantinya RHL yang swaklola misalkan ya dapat luasan misalkan 100 misalkan ya. Nah ternyata kelompok misalkan dibagi menjadi 12 kelompok misalkan ini ya. Maka jangan sampai ada kelompok yang hanya mengerjakan di bawah 6,25. Nah, minimal 6,25 karena kita harus mensinkronkan basis analisisnya PKTL.
Jadi kawan-kawan nanti kalau ada satu poligon jangan sampai kurang dari 6,25. Nah, ini yang kami akan nanti insya Allah waktu time insya Allah tak jelaskan semua. Sebenarnya kalau lihat dari segi apa namanya lokasi penanaman itu kan antara ya mungkin 100 sampai dengan 150 hektar buat kelompok tani. Intinya kan dalam hal itu ya memang satu kelompok tani itu areal kerjanya ya itulah yang udah di ini Pak, satu blok kerja itu gitu. Nah mungkin dalam hal ini yang seperti Bapak sampaikan ada beberapa kelompok kan ya nggak mungkin juga gitu kan, karena skalanya satu peta itu biasanya dikerjakan satu kelompok pada satu lokasi gitu kan. Nah mungkin terkait dengan yang 6,25 hektar itu ya untuk skala ininya Pak ya, apa namanya pembuatan petanya Pak ya. Satu poligon. Kita kan biasanya kan poligon mengerjakan berdasarkan hamparan. Iya. Nah, jadi satu hamparan itu jangan sampai kurang dari itu 6,25. Hamparan ya. Nah, misal KBR pun sama. Jadi KBR kan bisa jadi satu kelompok beberapa 25 hektar hamparan ya. Beberapa Enggak. Nah, misalkan 25 hektar misalkan. Tapi tidak menemukan satu hamparan. Boleh saja dua hamparan, tapi ingat kita punya 6,25 tadi untuk ini ya. Membangun apa? Tutupan lahan tadi. Tapi mohon maaf, ini kan terkait dengan 6,25 ini kan kalau misalnya kita sekali ngedrone gitu kan, misalnya 3 baterai, itu kan 3 baterai mungkin dapat berapa Pak di 5 hektar ya? Oh kalau itu nggak masalah Mas, karena poligon yang kita analisis itu bagian dari di dalam itu. Di dalam petak tadi, misalkan petak 3 kemarin berapa luasannya? Ya memang kalau kemarin itu kan kita ambil drone, misalnya dengan 3 baterai gitu kan. Ternyata dengan 3 baterai itu ya kalau lokasi pengamatannya sekitar 5 hektar itu Pak ini. Oh nggak apa-apa. Yang saya maksud itu hamparan petak yang dikerjakan. Tadi misalkan petak 3 berapa luasannya? 30. Nah 30 kan di atas 6,25. Nah itu. Nah ketika kita hanya mengambil sampel, dapat misalkan 5 hektar, nggak apa-apa. Nanti dia akan muncul, tapi yang saya maksud itu tadi yang 6,25 itu yang petaknya tadi, yang kita kerjakan. Oh gitu. Yang kerjakan nanam maksud saya. Misalkan tadi contohnya RHL lah ya. Kita RHL harus mengerjakan 100 hektar target kita. Terus karena kita ngecek, ternyata 100 hektar ini tidak bisa satu hamparan. Pilih yang tapi ternyata berhampar-hampar itu loh. Maka usahakan yang berhampar-hampar ini adalah di atas 6,25. Usahakan ya, walaupun ini bukan kriteria ya, cuman saya berusaha untuk mensinkronkan kerjaan kawan-kawan ke Direktorat PKTL tadi. Karena yang 5 hektar itu kita nggak bisa di analisis. Kalau sampel nggak apa-apa, malah sampel kita jauh lebih kurang banyak. Kalau sampel nggak apa-apa. Tadi kan ini kan sampel berarti lah. Ya memang kalau lihat dari ini kan seperti yang Bapak sampaikan 6,25 berarti kan sampel ini pun juga kalau bisa di atas 6,25 lah. Itu jauh lebih bagus. Tapi maksud saya yang tadi yang sampel kalau kita melebihi 625 itu jauh lebih bagus karena semakin akurat lah ya. Tetapi di bawah 625 juga gak apa-apa. Yang penting tadi populasinya tadi yang petak 3 itu kan 30 hektar ya. Nah itu penting itu 30 hektarnya. Nah sampelnya ternyata kita hanya dapat 5, nggak apa-apa. Dan 5 itu nanti kan di dalam itu. Lemong PKTL itu hanya 3 titik kok malah mending lebih besar daripada kita. Ya sebenarnya kalau dari segi pengerjaannya dengan adanya SHP yang kita buat itu kan mudah-mudahan itu adalah konsumsi PKTL gitu kan kegiatan. Istilahnya apa namanya berhasil atau tidak berhasil kan inilah yang SHP-nya gitu kan. Nah mungkin kalau kita kan yang seperti yang tadi SHP sudah ada, cuman yang dia target 30 hektar ternyata hanya misalnya 10 gitu kan, 15 gitu kan. Nah terkait dengan itu yang 15 hektar atau 20 hektar pun juga ya mungkin dari persiapan drone-nya kita memprediksi dengan kemampuan baterai itu kan, karena begitu kita udah di layout kan yang minimal
Ya seperti tadi baterainya ya jangan sampai hanya 3 gitu kan, minimal 10 lah gitu kan. Biar satu layout itu kan nampak itu ininya gitu kan. Iya. Tapi jelas kan nanti ya. Iya, Pak. Ya, termasuk KBR nanti terus perseman permanen misalnya. Tapi kalau perseman permanen saya tidak. Semuanya tidak diwajibkan ya. Cuman usahakan kalau misalkan KBR walaupun nanti hamparannya tersebar, ya usahakan satu hamparan itu maksimal minimal 6,2. Tapi belum wajib ya karena tidak ada di aturan. Ini hanya untuk mensinkronkan aturan yang ada di PKTL dengan yang di kita. Kalau di kita kan nggak ada apa namanya? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Jadi teman-teman nggak salah. Cuman apa? Karena saya ingin menggeret kerjaan kita diakui PKTL ya. Mau nggak mau ya harus mengikuti juknisnya mereka. Ya, memang harus kita ikutin gitu kan, karena kan awal analisisnya itu kan yang kita buat itu merupakan bagian dari yang diambil oleh PKTL itu gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya kita nggak di-matchingkan dengan PKTL kan berarti kan kegiatan kita pun juga nggak diakui sama dia gitu. Nggak diakui. Capek ini kan. Capek dan dongkol. Ya, kita kerja keras kok. Udah menghabiskan biaya ternyata nggak diterima gitu kan. Soalnya mengalih datanya yang mengeluarkan datanya kan di PKTL. Betul. Kalau misalnya analisisnya nanti kalau begitu nanti ya mungkin penilaian mereka itu kan kegiatan kita nggak berhasil gitu kan, itu ininya gitu kan. Padahal ya dari segi analisisnya udah beda gitu kan. Makanya kalau ibaratnya dari cakupan ini gitu kan, mungkin kita hanya sekedar segini aja tapi udah bisa mencakup itu kan udah salah satu inilah gitu kan. Tapi itu intinya lah ya. Mudah-mudahan jelas semua ini. Nah sekarang kembali ke laptop monggo. Kalau bagian mana yang nggak jelas ini biar paling ya yang jadi PR itu jadi kita point marking itu sih yang PR itu. Apalagi ini kan udah P2 udah lewat setengah tahun lebih ya. Jadi kita harus memang apa perlunya ke lapangan itu sih. Jadi kita feel di lapangannya sama di hasil drone-nya jadi udah sama lah gitu. Oh ternyata yang di dekat jalan ini ada pohon durian seperti kemarin. Jadi kita cari yang yang nampak berarti situ ya ininya kan. Memang itu tanaman RL kita gitu kan. Jadi apa dengan kondisi sekarang apa diwajibkan tetap point market? Iya, ada point marketnya. Karena nggak kelihatan lagi Pak. Ya, diusahakan sih. Diusahakan. Beberapa AWPDAS juga memang ya ini berusaha di point market. Ya itu apa foto hamparan yang dari HP kan kelihatan tegas. Bisa membuat bukti baru. Karena kemarin kan kita nggak dipercayai kegiatan kita, jadi gimana caranya membuat orang yakin bahwa itu memang ada di lokasi. Nah, cuman kemarin itu kan terkait dengan penjelasan harus satu wadah. Nah, terkait dengan itu kan ya kalau misalnya fotonya dari HP dengan dari drone itu kan udah beda link gitu kan ya. Kemarin itu ya kalau bisa ya drone-nya itu yang hamparannya dicetek gitu kan, nanti di dalam yang dicetek itu ya satu ini gitu kan Pak. Satu mapping gitu kan. Nah, sehingga bisa ini. Tapi kalau misalnya pakai HP gitu kan, itu kan udah beda beda formasi gitu kan. Itu gimana? Apakah yang foto dari HP itu hanya sekedar untuk menampilkan itu atau gimana? Tapi kan kalau kan nggak bisa ditentukan, oh misalnya ini poinnya di sini gitu kan kalau. Nah itu Pak, sebaiknya sih Pak begitu Pak. Jadi titik hamparan yang kita ambil itu memang dari drone sesuai dengan lokasi yang ditandai di peta hasil drone. Misalnya kita kemarin naikin drone-nya di dekat pondok, terus kita foto ada hamparan di dekat pondok. Nanti kita kasih keterangan yang poinnya di dekat pondok itu yang ada poin sampai seperti itu ya, ditunjukin misalnya ini kayak panah lah gitu kan, panah di sini, nanti ini fotonya ini. Iya, gitu. Ya foto itu untuk memperkuat sebetulnya memperkuat Pak. aja sih Pak sebetulnya. Memperkuat. Biar ketika ditanya orang lain, Inilah posisi. ini loh lokasi itu. Kan ada geotaggingnya juga tuh. Iya. Jadi kalau gitu di dalam satu peta itu gitu kan bisa ada beberapa foto lah ya. Di sini. Paling maksimal 3 atau 2. Kalau enggak tertutup. Kebanyakan semua, juga ketutup nanti matahari. Gimana pun aturannya itulah nanti ininya kan proporsional ininya ya. Iya. Tapi tetap kita minta juga mentahnya sih Pak. Maksudnya nanti
ada format paparan untuk pemeriksa seperti apa nanti kita sesuaikan lagi. Tetap gitu. Ini hanya untuk kita collecting data dulu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ada permintaan dari pemeriksa seperti apa formatnya, nanti kita tinggal merangkai fotonya seperti apa, yang kita ada data-datanya itu udah dikumpul. Ya sebetulnya kalau drone yang mungkin dalam bentuk satu unit HP gitu kan, format SHP yang di luar layout gitu ya. Kalau udah layout itu kan produknya biasanya udah Udah jadi JPEG PDF, gitu Pak. kan, udah jadi PDF. Seperti ini Mas, boleh. Ya, seperti itu bisa Pak. Tapi nanti untuk lokasi hasil drone-nya kita zoom in lagi ya, sesuai dengan apa tadi luasan yang telah di drone, misalnya 8 hektar ya, kita fokus di 8 hektar itu. Jadi Formatnya seperti yang itu. di luar itu yang kita drone itu dibuang aja. Iya. Atau gimana? Dibuang atau nanti diperjelas dengan garis petak aja, batas petak misalnya ada di legendanya. Nanti kalau dibuang kan nanti ada nambah proses lagi ya, nanti jadi lama lagi. Memotong kita kan lumayan juga. Jadi dikasih batas pinggir aja, terus dikasih keterangan lokasi. Terus yang drone kayak ini kan nggak ini ya, nggak harus istilahnya bulat masuk itu kan. enggak juga sih Pak. Nggak batas-batas sendiri. Iya, kadang seperti yang Pak Edi kemarin ngedrone itu kan ada beberapa foto yang di luar areal penanaman Pak. Iya, agak keluar. Jadi nanti yang kita ambil yang pas di garis jalan. Terus dalam ya, kawasan hutan lindung yang betul-betul ini kan. Iya Pak. Nah, seperti ini Mas. Poligon. Ya, ini gimana hitungan hektarnya? Kita gabung aja ke sini. Nah, sebetulnya ini kan ini ya ada gap ya. Ya, kemarin kan memang handphonenya panas tiba-tiba mati, jadi projectnya hilang. Jadi Memang banyak kendala sih di di lapangan. sini gitu. Di sini batasnya terakhir ya gini, memang hampir berdekatan, cuma dia putus di sampingnya putus. Iya, banyak kendala teknis yang di lapangan yang tak terduga. Kalau itu kalau bagusnya kita bikin ini aja beberapa ini, misalnya ini satu, atasnya satu gitu kan. Itu kalau hemat saya sih Pak, ini mendingan dia jadi satu layout gitu Pak. Jadi kita seperti generalisir juga sih Pak. Jadi kita ambil ke sini aja gitu, ke sini. Gabung ya. Iya, nanti yang dihitung hektarnya ya dari sini ke sini. Nah ini nanti ada berapa hektar? Lebih kurang mohon maaf lah ya. Iya Pak. Kan nanti di tiap legenda itu kan pasti dengan luasan kurang lebih sekian. Nggak harus ini ya, berarti kalau gini-gini tuh juga bisa ini ya. Iya Pak, sebetulnya ini sayang juga Pak ya. Iya. Tapi nggak masuk peta penanaman ya Pak yang ini. Iya. Kemarin kan makanya kemarin kan agak bergeser-geser nih utara selatan di mana gitu kan. Saya juga dapatnya di sini kemarin Pak. Nah, nanti kita terbang sini malah tabrakan sama orang punya orang bapak kan gitu Iya. kan. Sehingga kami pas ujung orang bapak di sini kan gitu. Ya maksudnya ini kan batas petak ini kan. Tapi kan kalau ini kan dia nyambung lagi ke petak yang lainnya karena bloknya masih di dalam gitu kan. Kalau misalnya ini makanya kalau misalnya ini blok, Pas di luar sih ini Pak. Di luar Pak. di luar ya. Kalau memang ini misalnya dempet ya Pak ya, kayak seperti ini kan kelewat dari petak 4 misalnya, bisa Pak, nanti itu dijadikan satu buat Oke itu layout kuning ini ya. iya Pak, Maksudnya, ini ya. batas luar. Soalnya kan udah di luar ya. Iya. Itu paling Pak.